Sedikit sombong, tidak masuk surga. Apa maksud dari hadis ini? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Hadis yang dimaksud adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu. Hadis riwayat Muslim. Makna sombong yang dimaksud diterangkan pada kelanjutan hadis. Saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana jika seorang suka bajunya bagus, sendalnya bagus? Nabi SAW menjawab, yang artinya, sungguh Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Saat telah tampak jelas kebenaran dalam pandangannya, ayatnya jelas, hadisnya jelas, namun dia tetap saja enggan mengalahkan egonya untuk tunduk pada kebenaran, inilah sombong. Saat seorang memandang dirinya berada di atas orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih sempurna dari yang lain, kemudian memandang selainnya rendah dan hina, itulah sombong. Siapa yang dalam hatinya ada sedikit saja sifat ini, maka tidak masuk surga. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah menghindarkan kita dari sifat seperti ini. Tidak masuk surga selamanya. Namun, ancaman tidak masuk surga dalam hadis tentang sombong di atas dan hadis-hadis lainnya yang menerangkan sebuah dosa besar atau maksiat, kemudian diancam tidak masuk surga, maknanya adalah tidak masuk surga secara langsung, yaitu yang tanpa adab dan hisab, dan bukan tidak masuk surga selamanya. Karena ancaman berupa tidak masuk surga yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis memiliki dua makna. Pertama, tidak masuk surga selamanya. Artinya, akan berada dalam neraka selamanya, tidak akan pernah masuk surga. Inilah nasibnya orang-orang kafir atau musyrik. Kedua, dia mampir sementara ke neraka untuk dibersihkan dosanya. Kemudian jika telah tiba saatnya, dia sudah pantas masuk surga, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Atau dia berpeluang lain yang lebih beruntung, bisa jadi dengan kemurahan dan kasih sayang Allah, dia diampuni dosanya sehingga tidak perlu mampir ke neraka, langsung masuk surga. Inilah yang berlaku pada orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. I'lam al-anam. Dengan membagi seperti ini, terbantahkanlah akidah orang-orang Khawarij yang memaknai ancaman pada hadis di atas dan yang semisalnya sebagai ancaman kekal di neraka. Sehingga mereka mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa di bawah syirik, yaitu dosa besar, bagi siapa yang dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa, ayat 48. Bagi siapa yang dia kehendaki, menunjukkan bahwa dosa yang levelnya di bawah syirik, yaitu dosa besar, kemudian dibawa mati, belum sempat ditaubati, nasib pelakunya di akhirat di bawah kehendak Allah. Artinya, jika Allah berkehendak mengadabnya dulu, maka dia akan mampir di neraka. Namun jika berkehendak lain, karena rahmat dan kasih sayangnya, dia diampuni dosanya dan langsung masuk surga. Inilah di antara yang mendasari akidah Ahlus Sunnah terkait pelaku dosa besar. Yang mendapat ancaman kekal di neraka hanyalah pelaku dosa syirik atau kafir. Merekalah yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, sehingga berada kekal selamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, saat menjelaskan hadis di atas. Penjelasan yang tepat untuk makna hadis di atas adalah yang dipilih oleh Qadhi Iyad dan yang lainnya dari kalangan ulama muhakkik, bahwa maksud tidak masuk surga adalah tidak masuk surga yang tanpa melalui proses adab. Jika dia dikehendaki, akan diadab dulu. Atau bisa dikatakan, ini balasannya jika memang dia dikehendaki Allah akan dibalas. Karena terkadang orang seperti ini mendapatkan kemurahan Allah sehingga dosanya tidak diganjar. Bahkan orang-orang yang bertauhid pasti masuk surga. Bisa jadi masuk surga pertama, yaitu yang tanpa adab dan hisab, atau kloter berikutnya setelah sebagian pelaku dosa besar yang meninggal membawa dosa besar yang belum dia taubati mendapat adab. Syarah Sahih Muslim. Demikian,
Wallahu a'lam bissawab.